Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga dengan kabar baik ya. Dan semoga semangat kuliah online kalian semakin bertambah karena sebentar lagi kita akan menghadapi UTS. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah pengantar filsafat akan mempresentasikan tentang ontologi pengertian-pengertian pokok dan ontologi penyelesaian masalah dengan anggota Indah Widiawati NIM 1903 Nabila Meliana Gani NIM 1903 Afrilifa Arin Al-Amin NIM 1903 dan Sari Kurniawati NIM 1903 Dan selanjutnya inilah presentasi kelompok kami. Silakan menyaksikan. Jangan lupa like, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Widiawati, NIM 1903 Saya di sini akan menjelaskan tentang menanggapi kenyataan yang terdalam. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan-lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal mula, pikiran Barat sudah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi. Yang tertua di antara segenap filsuf Barat yang dikenal ialah orang Yunani yang bijak dan arif yang bernama Thales. Thales merupakan orang pertama yang berpendirian sangat berbeda di tengah-tengah pandangan umum yang berlaku pada saat itu. Selanjutnya adalah ontologi yang bersahaja. Kebanyakan orang setidak-tidaknya mengadakan pembedaan antara barang-barang yang dapat dilihat, diraba, yang tidak bersifat kejasmanian atau yang dipahamkan jiwa. Kadang-kadang orang kebanyakan menjumpai mereka yang berpendirian bahwa sesungguhnya jiwa itu tidak ada. Yang ada dalam kenyataannya ialah barang-barang kejasmanian. Pendirian yang demikian ini tidak begitu diperhatikan demi pertimbangan keselamatan diri mereka. Selanjutnya yaitu ontologi kuantitatif dan kualitatif. Ontologi dapat mendekati masalah hakikat kenyataan dari dua macam sudut pandang. Orang dapat mempertanyakan kenyataan itu tunggal atau jamak. Yang demikian ini merupakan pendekatan kuantitatif. Atau orang dapat juga mengajukan pertanyaan, dalam babak terakhir, apakah yang merupakan kenyataan itu? Yang demikian ini merupakan pendekatan secara kualitatif. Dalam hubungan tertentu, segenap masalah di bidang ontologi dapat dikembalikan kepada sejumlah pertanyaan yang bersifat umum, seperti bagaimanakah cara kita hendak membicarakan kenyataan. Yang selanjutnya yaitu ontologi monistik. Dewasa ini, sistem monistik seperti itu tidak umum dianut orang, karena justru perbedaanlah yang merupakan kategori dasar segenap kenyataan yang ada yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya. Tetapi ada juga orang-orang yang berpendirian bahwa pada dasarnya segala sesuatu sama hakikatnya. Pendirian demikian ini dianut oleh para pendukung paham monisme dewasa ini, yaitu kaum idealisme dan kaum motoralisme. Selanjutnya yaitu istilah-istilah dasar dalam bidang ontologi. Sebagaimana telah dikatakan, filsafat dapat dipandang sebagai sejenis bahasa yang bertugas sebagai alat yang membahas segala sesuatu. Sesuatu dengan pendapat ini, maka usaha pertama untuk memahami ontologi ialah menyusun daftar dan memberikan keterangan mengenai sejumlah istilah dasar yang digunakan di dalamnya. Sesungguhnya, berbagai mazhab di bidang ontologi didirikan di sekitar sikap yang menyetujui maupun yang menolak sejumlah pernyataan tertentu yang mengangkut penggunaan istilah-istilah dasar di atas. Yang pertama adalah yang ada being dan yang tiada non-being. Ciri paling umum yang dipunyai barang sesuatu. Istilah-istilah yang ada dan yang tiada telah diperkenalkan dalam bab 3 kemarin.
sungguh ada dan yang mungkin ada. Yang ada dan eksistensi. Apakah yang dimasukkan bila kita mengatakan X bersifat ada, atau secara lebih singkat X ada? Yang jelas ada tidaklah setara dengan bereksistensi. Jika sesuatu bereksistensi, sudah pasti hal itu ada, tetapi sesuatu yang ada tidaklah selalu bereksistensi. Selanjutnya yaitu yang nyata ada dan yang tampak ada. Untuk memberikan sekadar gambaran yang lain, perhatikan contoh yang sering dipakai dalam suatu penjelasan, yaitu mengenai tongkat yang tampaknya bengkok bila dicelupkan ke dalam air. Segi epistemologi yang berhubungan dengan hal ini telah kita bicarakan. Dalam hal ini, sudah jelas bahwa orang yang dapat memilahkan antara tongkat sebagai yang nyata ada dengan tongkat sebagai yang nampak tak ada. Yang ada senantiasa dapat diketahui. Dapatlah dikatakan bahwa sesuatu yang ada meskipun pada suatu saat tertentu tidak diketahui, namun setidak-tidaknya pasti dapat diketahui. Berarti bahwa bersifat ada tentu berakibat dapat diketahui. Jika X yang ada tentu berakibat dapat diketahui. Jika X yang ada pada dasarnya tidak dapat diketahui, agar kita dapat memberikan sifat ada kepadanya, tentulah dengan sesuatu cara tertentu hal tersebut dapat diketahui. Jika tidak demikian, maka pemilik sifatnya yang pada dasarnya tidaklah mungkin kita meletakkan sifat ada pada barang tersebut. Berarti bahwa sejauh yang menyangkut pengetahuan yang kita miliki, dapatlah dikatakan bahwa X tersebut tidak ada. Selanjutnya yaitu yang ada pasti mempunyai hubungan. Apa yang dikatakan di atas dapat dilanjutkan sebagai berikut. Jika orang mengetahui sesuatu, berarti mengetahui pula bahwa hal tersebut mempunyai hubungan-hubungan dengan hal-hal yang lain. Oleh karena itu, jika dikatakan bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang ada pasti dapat diketahui, ini berarti bahwa keadaan dapat diketahui tersebut mengakibatkan adanya kesadaran bahwa segala sesuatu yang ada pasti mempunyai hubungan-hubungan. Suatu pernyataan yang bersifat semesta atau universal. Yang pertama yaitu yang ada dan kenyataan. Apabila ada kita pandang sebagai suatu sifat, maka yang ada dapat dikatakan merupakan himpunan segenap satuan yang mempunyai sifat ada. Dan karena seperti yang telah dikatakan di atas, himpunan ini meliputi segala sesuatu, maka dapatlah ia dinamakan hidup semesta. Selanjutnya, yang ada bersifat nisbi. Sesungguhnya tidak ada masalah yang menyangkut yang tiada yang bersifat mutlak. Yang ada sekedar masalah yang tiada yang bersifat nisbi. Contoh penjelasannya sebagai berikut. Pada suatu waktu tertentu, benih pohon gabus mempunyai sifat ada, nyata, dan bereksistensi sebagai benih pohon gabus, tetapi benih tersebut juga dapat mempunyai kemungkinan atau pembawaan potentiality untuk menjadi pohon gabus. Dan yang terakhir adalah yang ada dan yang tiada. Ditinjau secara ungkapan, tiada tidak sama dengan ungkapan mempunyai sifat ada. Begitu pula ungkapan yang terakhir tadi bukan merupakan hasil penjabaran ungkapan yang pertama. Berbeda halnya dengan ungkapan ada dalam kesanggupan yang dihubungkan dengan ungkapan ada dalam kemungkinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Melina Nagani, NIM 1903-101027 akan menjelaskan tentang poin kedua dan poin ketiga, yaitu kenyataan dan kenampakan, dan poin yang ketiga adalah eksistensi dan non-eksistensi. Kenyataan dan kenampakan dibagi menjadi 4, yaitu nyata-nyata, ada, pasti ada. Yang kedua, kenyataan tidak sepenuhnya sama dengan eksistensi. Yang ketiga, keserasian sebagai tolak ukur. Yang keempat, kenyataan sebagai himpunan.
Yang pertama-tama yaitu yang nyata ada pasti ada. Pertama-tama hendaknya diingat, apapun yang bersifat antara pasti ada, tetapi sesuatu yang masih dalam kemungkinan ada kiranya sulit untuk dikatakan nyata. Namun kadang-kadang kita cenderung mengatakan bahwa yang mungkin ada bersifat nyata. Untuk membedakannya dengan yang nampak nyata, ada yang bersifat tidak nyata. Kenyataan tidak bersifat semesta. Pada umumnya dapat dikatakan pernyataan yang berbentuk X bersifat nyata tidak senantiasa mengandung kebenaran. Benar tidaknya pernyataan tersebut bergantung pada nama yang disebutnya, yaitu tergantung pada nama yang dipakai sebagai pengganti X. Dan yang kedua, kenyataan tidak sepenuhnya sama dengan eksistensi. Khususnya yang menyangkut sejumlah pertanyaan, hendaknya kita membedakan dengan hati-hati makna yang dikandung oleh istilah-istilah kenyataan dan eksistensi. Pengalaman sebagai batu kajian. Jika misalnya saya mengatakan meja itu nyata ada, mungkin saya mendasarkan diri atas menyatakan bahwa saya merasa mereka tidak terpedaya, atau bahwa menurut hemat saya meja ini mempunyai segi-segi hakiki. Yang ketiga, keserasian sebagai tolak ukur. Kini baiknya kita mengajukan pertanyaan, mengapa kita menghimbau agar alat indrawi yang satu memperkuat pembuktian sebagai hasil tangkapan alat-alat indrawi yang lainnya? Mengenai objek-objek indrawi, jelas jawabannya menjadi jelas jika sebagai pengganti himbauan kepada alat-alat indrawi tadi, kita menghimbau orang lain agar memperkuat hasil tangkapan indrawi kita dengan menggunakan alat indrawi yang sama pula. Sejumlah perbedaan. Hendaknya kita membedakan secara hati-hati antara halnya yang menampak dengan kenampakannya sendiri. Yang demikian ini jelas sekali terlihat dalam hal ilusi. Poin yang keempat adalah kenyataan sebagai himpunan. Perhatikan pernyataan berikut. X nyata ada. Pernyataan yang demikian ini sesungguhnya memberikan batasan pengertian terhadap suatu himpunan yang berisikan anggota-anggota yang bila mana dari anggota-anggota tersebut menggantikan X dalam bentuk seperti di atas, maka pernyataan yang dihasilkannya benar. Himpunan semacam inilah yang disebut kenyataan. Sehingga yang dinamakan kenyataan dapat dipandang sebagai himpunan yang berisikan unsur-unsur yang memperoleh batasan pengertian seperti tersebut di atas. Yang ketiga, eksistensi dan non-eksistensi dibedakan menjadi 3, yaitu perlunya pemilahan esensi dan eksistensi. Seperti telah dinyatakan di atas, ada berarti mempunyai hubungan, nyata ada berarti mempunyai hubungan keserasian dengan segi-segi lain dari kenyataan. Jadi hal ada dan kenyataan senantiasa terdapat suatu hubungan tertentu yang menonjol. Adanya esensi tidak senantiasa berarti terhadap eksistensi. Dengan keterangan di atas tidak berarti bahwa sesuatu yang beresensi tentu bereksistensi atau bahkan tentu nyata ada. Suatu segitiga yang sempurna misalnya mempunyai esensi tetapi tidak bereksistensi, meskipun segitiga semacam itu mungkin nyata ada. Yang kedua, tolak ukur bagi eksistensi. Seandainya saya mengatakan lonceng di kamar sebelah bereksistensi, apakah sebenarnya dimaksudkannya? Dalam keadaan yang biasa, saya tidak akan berkata secara demikian, melainkan pada umumnya akan mengatakan ada lonceng di kamar sebelah. Dengan demikian, terdapat 2 hal yang mengemuka. Pertama, bahwa saya menunjuk sesuatu yang konkret. Kedua, saya juga mengatakan jika saya pergi ke suatu tempat tertentu pada suatu waktu tertentu, akan mendapatkan bahwa di kamar sebelah terdapat lonceng. Yang ketiga adalah apakah universalia bereksistensi. Agaknya tolak ukur di atas tidak dapat diterapkan pada ungkapan-ungkapan seperti di mana-mana kebaikan bereksistensi atau di mana-mana bereksistensi dan sebagainya. Memang acap kita
kita melahirkan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan eksistensi kualitas-kualitas, bukan eksistensi manusia-manusia atau barang-barang. Eksistensi sebagai himpunan yang dinamakan eksistensi ialah himpunan yang terdiri dari satuan-satuan yang jika nama-namanya digunakan sebagai pengganti X dalam ungkapan X bereksistensi, menghasilkan pernyataan yang benar. Setiap satuan dalam himpunan eksistensi dinamakan yang bereksistensi atau eksisten. Kemudian tolak ukur bagi eksistensi. Seandainya saya mengatakan sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilifa Arin, NIM 19031036. Saya akan presentasikan tentang ontologi penyelesaian masalah. Sebelum masuk ke bab ini, sebaiknya kita mengingat pada bab 6 karena pernah disinggung sedikit tentang materi pada bab 10. Pada bab ini, pertama-tama sebaiknya kita merumuskan sejumlah pernyataan mengenai kenyataan, yaitu yang pertama, kenyataan bersifat kealaman atau naturalisme. Kedua, kenyataan bersifat benda mati atau materialisme. Yang ketiga, kenyataan bersifat kerohanian atau idealisme. Yang keempat, yang sungguh ada kecuali Tuhan dan malaikat berupa bahan dan bentuk atau hilomorfisme. Yang kelima, segenap pernyataan mengenai kenyataan tidak mengandung makna atau empirisme logis. Saya akan menjelaskan tentang naturalisme dan materialisme. Saya akan menjelaskan tentang naturalisme dan materialisme. William Ardennes, seorang penganut paham naturalisme dewasa ini, mengatakan bahwa naturalisme modern ketika berpendirian bahwa apa yang dinamakan kenyataan pasti bersifat kealaman, beranggapan bahwa kategori pokok untuk memberikan keterangan mengenai kenyataan ialah kejadian. Jika naturalisme modern mengatakan bahwa kejadian merupakan hakikat terdalam dari kenyataan dan menggunakan istilah kita, yang demikian ini sama dengan mengatakan bahwa apapun yang bersifat nyata pasti termasuk dalam kategori alam. Artinya, apapun yang bersifat nyata pasti merupakan sesuatu yang terdapat dalam ruang dan waktu tertentu yang dapat dijumpai oleh manusia dan dapat pula dipelajari dengan cara-cara yang sama seperti yang dilakukan oleh ilmu. Ada dua macam kesimpulan yang segera dapat ditarik dari pendirian di atas. Yang pertama, sesuatu yang dianggap terdapat di luar ruang dan waktu tidak mungkin merupakan kenyataan. Yang kedua, apapun yang dianggap tidak mungkin untuk ditangani dengan menggunakan metode-metode yang digunakan dalam ilmu-ilmu alam tidak mungkin merupakan kenyataan. Selanjutnya, materialisme. Kaum materialisme pada masa lampau memandang alam semesta tersusun dari zat-zat renik yang terdalam tersebut dan memandang alam semesta dapat diterangkan berdasarkan hukum-hukum dinamika. Berangkat dari pemahaman itu, kaum materialisme dewasa ini mengenal rumus yang paling mengejutkan di dalam fisika, yaitu E sama dengan mc kuadrat, yang menggambarkan bahwa tenaga atau E kedudukannya dapat saling diperuntukkan dengan massa atau M. Ilmu positif definisi mengenai kenyataan ditinjau dari sudut pandang seorang materialisme. Yang dinamakan kenyataan ialah apa yang oleh ilmu ditetapkan sebagai kenyataan. Hasil-hasil penyelidikan fisika dan kimia mengenai hakikat materi merupakan pelukisan-pelukisan yang bersifat pembatasan mengenai apa yang dinamakan materi. Seluruh alam semesta dipandang berasal dari materi yang terdalam. Pada setiap tahapan atau tingkatan dapat muncul cara-cara baru yang menyangkut gerak-gerik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Kurniawati
NIM 1903 1010 39. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Bagian ketiga, kenyataan bersifat kerohanian idealisme. Definisi idealisme. Para penganut paham naturalisme dan materialisme mengatakan bahwa istilah-istilah yang mereka sarankan, yaitu materi, alam, dan sebagainya, sudah cukup untuk memberikan keterangan mengenai segenap kenyataan. Kiranya ada hal-hal yang seperti pengalaman, nilai, makna, dan sebagainya yang tidak akan mengandung makna kecuali jika ada usaha untuk memperkenalkan istilah-istilah yang lain atau merupakan tambahan terhadap istilah-istilah yang bersifat naturalistis. Yang kedua, alam sebagai sesuatu yang bersifat rohani. Secara umum dapat dikatakan ada dua macam kaum idealis, yaitu kaum spiritualis dan kaum dualis. Para penganut paham spiritualisme tidak boleh mencampur adukkan dengan ilmu pengetahuan semu yang disebut spiritisme. Berpendirian bahwa segenap tatanan alam dapat dikembalikan kepada atau berasal dari sekumpulan roh yang beraneka ragam dan berbeda-beda derajatnya. Yang ketiga, tingkat-tingkat alam. Kaum idealis yang dualistis menyatakan bahwa yang terdalam ialah jiwa semesta, tetapi mereka pun menyatakan pendapat umum bahwa alam merupakan tatanan yang mempunyai tingkat-tingkat yang berbeda ditinjau secara sistematis. Alam merupakan tatanan yang terdiri dari tingkat-tingkat yang berbeda yang sebagai sistem memang saling berhubungan, namun pada dasarnya yang satu tidak dapat dipulangkan kepada yang lainnya. Yang keempat, penalaran yang didasarkan atas makna. Wilbur M. Urban, seorang penganut idealisme yang lain dewasa ini, berpendirian semua penganut paham idealisme tentu bersepakat bahwa dunia kita ini mengandung makna. Sebab jika tidak demikian, maka tugas filsuf yang sebenarnya menjadi tidak berarti. Tetapi apa yang dinamakan makna tadi senantiasa terdapat di dalam suatu sistem yang merupakan kebulatan. Karenanya, jika memang dunia ini kita mengandung makna, maka dunia tersebut harus merupakan suatu sistem, suatu kebulatan logis dan spiritual. Jiwa dan nilai. Mungkin Anda kini bertanya-tanya, ya, jika demikian, maka apakah yang dinamakan jiwa atau roh? Urban berusaha menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan, istilah roh dalam kasanah kata kita menggambarkan pengakuan mengenai adanya nilai-nilai dan adanya sesuatu di dalam diri kita yang bukan berupa alat-alat indrawi kita yang menangkap dan memberikan penghargaan kepada nilai-nilai tersebut. Yang keempat, yang sungguh-sungguh ada kecuali Tuhan dan malaikat berupa bahan dan bentuk atau hilomorfisme. Yang pertama, neotomisme. Jacques Maritain, seorang filsuf Katolik Perancis, dalam bukunya An Introduction to Philosophy menyajikan suatu perkenalan mengenai macam-macam penyelesaian masalah di atas ajaran-ajaran Aristoteles dan Santo Thomas Aquinas yang berbeda secara hakiki dengan apa yang telah Anda tekuni dalam bagian depan bab ini, yaitu bahwa yang ada tersusun dari esensi dan eksistensi. Yang kedua, eksistensi dan esensi. Kita akan mendapatkan sejumlah ciri pembeda yang melekat pada apa saja yang sedang kita bicarakan. Fakta bahwa barang sesuatu itu ada, atau dalam hal barang-barang seperti meja, dikatakan bahwa barang sesuatu itu mempunyai
eksistensi, dan apa sesungguhnya barang sesuatu itu atau apakah esensi barang sesuatu tersebut. Yang ketiga, esensi sebagai sesuatu yang dapat dipahami secara akali. Sudah tentu ada pula berbagai jenis esensi tanpa raga, misalnya segitiga. Semua itu merupakan yang ada sebagai sesuatu yang dapat dipahami secara akali. Esensi dapat didefinisikan sebagai segi tertentu dari yang ada yang memasuki akal kita sehingga dapat diketahui. Yang keempat, yang ada sebagai esensi dan eksistensi. Mari Tain membagi lingkungan yang ada menjadi dua. Yang pertama, yang ada sebagai eksistensi, dan yang kedua, yang ada sebagai eksistensi. Jika yang ada ditinjau dari sudut eksistensinya, yang kita dapatkan ialah hal-hal satu demi satu yang khusus, yang mandiri, yang mempunyai sarana yang lengkap untuk berada dan untuk berbuat. Dalam hal ini dapat dibedakan antara sesuatu yang merupakan bahan untuk membuat barang sesuatu atau materi barang sesuatu, dan sesuatu yang menyebabkan materi tersebut merupakan barang sesuatu yang ada dalam artian yang mirip dengan cara seorang ahli pahat memberi bentuk tanah liat untuk membuat sesuatu patung tertentu. Yang kelima, materi dan forma atau bahan dan bentuk. Bahan pertama atau materi prima tersebut di atas belum ditentukan secara hakiki. Materi prima bukan berupa emas, perak, dan sebagainya, tetapi jika sudah memperoleh bentuk, maka dapat menjadi emas, perak, dan sebagainya. Karena tanpa bentuk-bentuk, tidak mungkin orang memahami bentuk prima tertentu. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa materi prima sekedar merupakan sesuatu yang terdapat dalam alam pikiran. Tetapi pada dasarnya, materi prima merupakan yang mungkin ada, yang bersifat pasif, dan yang senantiasa siap mendapatkan bentuk yang menentukan. Yang terakhir, kelima, segenap pernyataan mengenai kenyataan tidak mengandung makna atau empirisme logis. Yang pertama, pertentangan di antara jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah di bidang ontologi. Semua pandangan yang sampai kini telah dibicarakan mendasarkan diri pada penalaran akal dan semuanya memakai perangkat fakta yang sama sebagai landasan penopang untuk titik tolak pandangan-pandangan tersebut ialah dunia sebagaimana yang kita ketahui. Dalam hal ini, kita dapati suatu gejala yang menarik, yaitu orang berpokok pangkal pada bahan-bahan yang sama dan akhirnya tiba pada hasil-hasil yang tampaknya bertentangan secara bertolak belakang. Salah seorang penganut paham tersebut yang terkemuka dewasa ini yaitu A.J. Ayer dalam bukunya yang berjudul Language, Truth, and Logic yang isinya mengenai perbincangan di bidang metafisika tersebut mengatakan sebagian besar perbincangan yang dilakukan oleh para filsuf sejak dahulu sesungguhnya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan juga tidak ada gunanya. Yang kedua, penolakan terhadap metafisika. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat metafisika sama sekali tidak mengandung makna. Ini berarti bahwa Ayer harus dapat menerangkan apakah yang dimaksud dengan pertanyaan yang bersifat metafisika dan prinsip-prinsip apakah yang ia gunakan untuk menentukan suatu pertanyaan mengandung makna atau tidak mengandung makna. Yang ketiga, keadaan dapat diverifikasi atau variability. Untuk mengukuhkan sebuah tuduhan, Ayer menampilkan tolak ukur keadaan dapat diverifikasi atau criterion of variability. Pada dasarnya, tolak ukur tersebut mengatakan bahwa suatu kalimat yang sifatnya sedemikian rupa
sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi terhadap proposisi yang hendak dinyatakannya merupakan kalimat yang tidak mengandung makna. Yang keempat adalah keberatan terhadap prinsip keadaan dapat diverifikasi. Banyak keberatan yang telah diajukan terhadap ajaran ini. Hendaknya dicatat sebenarnya ajaran itu sendiri tidak bermaksud mengatakan apapun mengenai hakikat segala sesuatu, melainkan sekadar hendak menganalisa pertanyaan-pertanyaan dan hendak menganalisa pernyataan-pernyataan dan hendak menerapkan prinsip kemungkinan dapat diverifikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.